Saudaraku, engkau yang hari ini sedang bergulat dengan rasa sakit, engkau yang memendam luka diam-diam, engkau yang kehilangan arah karena badai datang bertubi-tubi, dengarkan ini baik-baik. Ujian bukan tanda kelemahanmu. Musibah bukan bukti kau ditinggalkan. Justru di sanalah, di dalam kegelapan paling pekat, kita diberi kesempatan untuk melihat cahaya yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Apakah engkau pikir kehidupan akan selalu berjalan mulus hanya karena engkau merasa sudah berjalan lurus? Apakah engkau menyangka kebenaran itu akan membebaskanmu dari luka? Tidak, saudaraku. Kebenaran tak membebaskanmu dari luka. Ia membebaskanmu di dalam luka, dan itu perbedaan yang besar. Ujian itu memurnikan, bukan menghancurkan. Jika hidupmu sedang diobrak-abrik, jika apa yang kau bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari, maka renungkan ini. Apakah yang sedang dihancurkan itu benar-benar jati dirimu? Atau hanya topeng yang terlalu lama kau pertahankan? Apakah yang sedang dicabut darimu adalah berkah? Atau justru belenggu yang telah menua dalam diam? Seringkali kita menangisi sesuatu yang sebenarnya sedang dikikis, agar kita tak lagi menggenggam yang fana. Kita meratap atas kehilangan padahal sebenarnya itu adalah pembebasan. Tapi, hanya jiwa yang mau diam dan merenung yang bisa menyadari itu. Pertanyaan ini untuk renungan batinmu. Siapa aku di balik semua ini? Di balik sakit, kehilangan, dan ketidakpastian. Apa yang sebenarnya sedang diajarkan hidup padaku lewat musibah ini? Jika yang hilang tak kembali, apakah aku masih bisa berdiri sebagai diriku yang sejati? Apakah aku lebih mencintai kenyamanan atau pertumbuhan? Ingat ini, tidak semua yang menyakitkan itu jahat. Tidak semua kehilangan adalah malapetaka. Kadang semesta harus merobohkan kita dengan keras, agar kita akhirnya duduk diam dan mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Lantunan untuk membangkitkan kesadaran. Bangkitlah, wahai jiwa yang sedang tertimpa badai. Jangan menunggu dunia menjadi ramah untuk engkau merasa damai. Damai itu lahir dari dalam, dari keberanianmu menerima apapun yang tak kau mengerti, dengan keikhlasan yang tak bisa dijelaskan. Apakah engkau berani menerima kenyataan, walau pahit, tanpa kehilangan kemuliaan jiwamu? Apakah engkau siap menjadi kuat, bukan karena dunia lunak padamu, tapi karena kau memilih tidak menyerah, meski dunia tak berubah? Ketika doa tak dijawab seperti yang kau inginkan, saudaraku, ada saatnya engkau berdoa dengan segenap jiwa. Kau menangis hingga dada basah oleh sesak. Kau berharap sekuat iman yang kau punya, tapi jawaban tak kunjung datang. Bahkan, seolah hidupmu berjalan ke arah yang berlawanan dengan semua yang kau mohonkan. Maka izinkan aku bertanya padamu, apakah engkau hanya mencintai Tuhan saat doamu dijawab seperti yang kau inginkan? Ataukah engkau mencintai Tuhan karena Dia adalah sumber segala makna, meski kau tak mengerti jalannya? Keheningan, bukan penolakan. Tak semua doa dijawab dengan segera. Tak semua permintaan dituruti. Kadang, keheningan dari langit bukanlah penolakan, melainkan pemurnian. Kita terlalu sering menilai kebaikan Tuhan dari apa yang bisa kita ukur, kita lihat, dan kita genggam. Tapi kebaikan sejati kadang tak tampak. Sebab Ia sedang bekerja di kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Apa kau yakin jawaban yang kau inginkan lebih baik daripada kebijaksanaan semesta yang tak pernah salah waktu? Pertanyaan untuk merenung di tengah keheningan. Apa yang lebih aku cari? Kehendakku sendiri atau kebenaran hakiki? Apakah aku berdoa untuk mengubah takdir, atau agar jiwaku tunduk pada ketetapan yang lebih tinggi? Mampukah aku mencintai Tuhan dalam kehilangan, sama dalamnya seperti saat aku diberi doa yang menyadarkan jiwa? Ya, jika engkau tak menjawab doaku seperti yang aku minta, maka tuntunlah aku untuk mencintai kehendakmu lebih daripada keinginanku sendiri. Jika yang datang adalah sebaliknya dari yang aku harap, maka kuatkan aku untuk tidak menyebutmu jauh. Walaupun kau sebenarnya dekat,
bahkan lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Ingat ini, saudaraku, kita tidak selalu diberi apa yang kita mau, tapi kita selalu diberi apa yang jiwa kita butuhkan untuk tumbuh. Doa bukan untuk mengubah Tuhan. Doa adalah cara untuk mengembalikan kita kepada Tuhan. Dan terkadang, sunyi adalah jawaban terbaik. Agar kita berhenti menuntut dan mulai memahami. Melewati gelap, tanpa menjadi gelap. Menjaga api kesadaran saat dunia menggoda untuk padam. Saudaraku, di dalam hidup ini akan datang masa di mana segalanya terasa gelap. Cahaya harapan redup, suara-suara optimisme tenggelam, yang tersisa hanya diam. Dan kegelapan yang menekan dari segala arah. Di titik itulah banyak jiwa menyerah, bukan karena tak kuat, tetapi karena lupa bahwa kegelapan pun bisa dijadikan ladang cahaya, asal kau tidak ikut menjadi gelap di dalamnya. Apakah engkau akan membalas luka dengan melukai? Apakah engkau akan menjawab kegelapan dengan memadamkan cahaya dalam dirimu? Jangan biarkan dunia mengubah siapa dirimu. Engkau boleh menangis, engkau boleh lelah, engkau boleh ragu. Tapi satu yang tak boleh, kau tidak boleh kehilangan cahaya dalam jiwamu. Banyak orang hidup, tapi kehilangan nurani. Bertahan, tapi berubah menjadi sosok yang tak lagi suci. Dipukul hidup, lalu memukul kembali siapapun yang lemah. Itu bukan kekuatan, itu luka yang belum sembuh. Dan luka yang belum sembuh akan melukai yang lain. Saat dunia menjadi gelap, apakah aku ikut menjadi gelap, atau aku tetap menjadi lilin kecil yang menyala diam-diam? Apakah aku sedang membalas penderitaan dengan kebencian, atau sedang mengubahnya menjadi kekuatan cinta? Dan jika aku bisa menyakiti balik orang yang melukaiku, apakah itu membuatku menang atau justru kalah secara batin? Bukan kemenangan atas orang lain yang menunjukkan kebesaran jiwamu, tapi kemampuan untuk tetap lembut meski dunia memperlakukanmu dengan keras. Saudaraku, terkadang gelap itu memang panjang, tapi malam tak pernah abadi. Fajar akan datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah engkau masih utuh saat cahaya itu tiba? Karena banyak orang selamat secara fisik, tapi hancur secara batin. Dan itu lebih tragis. Membaca tanda-tanda saat hidup tidak sesuai rencana. Ketika realita menghancurkan rencana tapi justru membuka jalan lain yang lebih dalam. Saudaraku, engkau sudah menyusun semuanya, rencana demi rencana. Langkah demi langkah, mimpi yang kau tulis dengan sepenuh harap. Namun hidup berjalan seenaknya, tiba-tiba berubah arah, tiba-tiba membelokkan jalan, tiba-tiba menghancurkan apa yang sudah kau bangun. Maka kini kau bertanya dalam sunyi, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa yang sedang semesta katakan saat semua tidak sesuai rencana? Tidak semua kekacauan adalah kesalahan. Ingat ini, tidak semua yang tak sesuai rencana adalah kegagalan. Kadang, justru itu jalan pintas menuju pemurnian. Bukan rencana kita yang salah, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih tinggi yang sedang menata ulang langkah kita. Apakah kau mendengar pesan di balik kegagalanmu? Atau kau terlalu sibuk menyesali kenapa hidup tak menurut padamu? Tanda-tanda itu selalu ada tapi jarang kita sadari. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika, kebetulan yang terlalu tepat waktunya, pertemuan yang mengubah arah hidup, kehilangan yang justru menyelamatkan, dan rasa tenang yang hadir justru saat semua terlihat hancur. Itu bukan kebetulan, itu petunjuk. Tapi hanya jiwa yang sadar yang mampu membacanya. Katakan pada hatimu, apakah aku bersedih karena kehilangan arah atau karena kehilangan kendali? Apakah aku terbuka terhadap rencana baru yang belum pernah kupikirkan sebelumnya? Apakah aku cukup diam untuk menangkap pesan-pesan semesta di balik kekacauan ini? Menyesuaikan tanpa mengkhianati jati diri. Menyesuaikan diri bukan berarti menyerah, tapi menghormati bahwa hidup lebih bijak dari rencana-rencanaku yang terbatas. Engkau tak harus selalu tahu jawabannya hari ini. Tugasmu hanya satu, tetap hadir,
tetap sadar, tetap berserah, bukan pasrah, tapi berserah dengan bijaksana. Saudaraku, jika hidup mengubah arah, jangan mengutuk kompas. Kadang, kau sedang diarahkan menuju tanah yang tak pernah engkau bayangkan. Tapi di sanalah jiwamu tumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Saudaraku, ada masanya, diam adalah satu-satunya bahasa yang mampu menyelamatkan. Ketika segala penjelasan tak dimengerti, ketika segala pembelaan dianggap pembangkangan, ketika reaksi hanya memperpanjang luka, maka diam bukan kelemahan, tapi pilihan tertinggi dari kekuatan batin. Mengapa engkau selalu ingin menjawab semua hal dengan suara? Apakah kau percaya bahwa kebenaran kadang hanya bisa ditunjukkan oleh keteguhan dalam diam? Di balik diam, ada kuasa yang tak terlihat. Jiwa yang dewasa tidak reaktif. Ia tidak tergoda membalas dengan emosi. Ia tahu kapan bicara, dan kapan cukup menyimak dunia dalam sunyi. Sebab kadang, reaksi cepat bukan pertanda kekuatan, melainkan ketakutan yang dibungkus kebisingan. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah tanda bahwa jiwa sudah selesai bertarung dengan egonya. Tanyakan pada hatimu, apakah aku diam karena takut atau karena sadar? Apakah aku masih ingin menang debat atau aku mulai memilih damai yang tak butuh pembuktian? Apakah aku cukup percaya bahwa kebenaran bisa berdiri sendiri meski tanpa aku bela dengan teriakan? Engkau tidak harus menjelaskan segalanya. Kadang membiarkan dunia bicara, lalu melihat siapa yang tetap berdiri dalam hening. Itulah bentuk keteguhan yang tak tergoyahkan. Saudaraku, jiwa yang terbiasa hening tak mudah diprovokasi. Ia tahu bahwa tidak semua pertarungan harus diikuti. Kadang, justru meninggalkannya adalah kemenangan yang paling utuh. Jangan buru-buru membela diri. Jangan tergesa membalas luka. Belajarlah dari pohon besar. Ia tetap tegak, meski diterpa angin, dihina hujan, dan dilukai petir. Diam bukan berarti tak tahu. Diam adalah keputusan untuk menang tanpa harus berisik. Makna bertumbuh lewat rasa sakit. Dari derita ke kesadaran, jalan sunyi yang membentuk jiwa sejati. Saudaraku, apa gunanya bertahan jika setelah luka panjang, hatimu tetap beku? Apa gunanya lolos dari badai jika jiwamu justru kehilangan cahaya? Terlalu banyak orang selamat secara fisik, tapi mati secara batin. Mereka bertahan, tapi tak bertumbuh. Mereka melewati musibah, tapi tak pernah menemukan makna. Maka aku bertanya padamu, apakah engkau hanya ingin cepat sembuh, atau sungguh ingin berubah? Rasa sakit bukan musuh, ia adalah guru. Banyak orang menolak derita, menganggapnya sebagai kutukan. Padahal, rasa sakit adalah ruang kelas tempat jiwamu ditempa. Ia mengikis yang palsu. Ia membongkar yang semu. Ia menghancurkan ilusi akan kendali, agar kau belajar menerima kenyataan yang lebih utuh. Sakit bukan hukuman. Ia adalah pintu menuju dirimu yang lebih dalam. Jika kau berani memasukinya, tanyakan pada hatimu, apa yang telah aku pelajari dari kesakitan ini tentang diriku sendiri? Hal apa yang dulu kuanggap penting tapi kini terasa remeh setelah aku terluka? Jika rasa sakit ini mengajari satu hal, apakah pelajaran itu sudah aku genggam atau masih aku hindari? Tidak semua luka harus cepat disembuhkan. Ada luka yang perlu dibiarkan terbuka, karena di sanalah udara kesadaran masuk dan perlahan membentuk kulit jiwamu yang baru. Saudaraku, bertumbuh bukan berarti menjadi kuat tanpa air mata. Bertumbuh adalah ketika engkau tetap berdiri, meski dalam tangis, dan berkata, aku tidak sama lagi. Aku telah berubah, dan aku bersyukur karenanya. Musibah bisa menjadi kematian spiritual, atau kelahiran kesadaran baru. Semua tergantung, apakah engkau memaknainya, atau hanya mengeluhkannya. Saudaraku, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling kuat melawan, bukan tentang siapa yang paling tangguh menahan beban, tapi tentang siapa yang paling ikhlas melepaskan apa yang tak bisa ia kendalikan. Karena di puncak kehidupan spiritual,
engkau akan menyadari penerimaan adalah kemenangan yang paling tenang. Menerima bukan berarti diam. Ia bukan kepasrahan yang kaku, bukan pula keputusasaan. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia lahir bukan karena tak mampu berubah, tapi karena sudah memahami bahwa tidak semua harus diubah. Ada yang cukup untuk diterima, didekap, dan didoakan dalam diam. Menerima takdir bukan berarti mencintai rasa sakit, tapi mempercayai bahwa setiap kepedihan tak datang sia-sia. Saudaraku, kau telah melewati badai demi badai. Kau telah terluka, terjatuh, menangis, dan bingung. Namun hari ini, kau masih ada. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa semesta belum selesai menulismu. Maka kini, berdirilah dengan tenang. Bukan karena semua telah baik-baik saja, tapi karena jiwamu telah mengerti cara berjalan dalam ketidakpastian. Jadilah saksi dari perjalananmu sendiri. Hargai rasa sakit yang telah membentukmu. Rayakan keberanianmu untuk tetap hidup, meski hidup tak selalu ramah. Dan di atas segalanya, belajarlah menerima dengan kesadaran yang tak kehilangan cahaya. Kau telah melewati ujian, bukan hanya untuk bertahan, tapi agar jiwamu mengenali siapa kau sebenarnya. Manusia yang diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk bangkit, mengerti, dan menyala dalam keheningan. Terima kasih telah menyaksikan Naskah Spiritual. Jika konten kami menginspirasi dan memberikan pencerahan bagi perjalanan spiritualmu, jangan lupa untuk menyukai video ini. Setiap like dari kalian sangat berarti bagi kami. Kami ingin mendengar pendapatmu. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalaman atau pemikiranmu, karena setiap suara adalah bagian penting dari komunitas kita. Dan, jika kamu belum berlangganan, yuk bergabung dengan keluarga besar Naskah Spiritual. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya yang akan membimbing kita dalam menjalani perjalanan spiritual yang lebih dalam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga cahaya dan kedamaian selalu menyertaimu.